Enggak, intinya sih gini aja sebetulnya. Kita ini hanya Bukan yang mulia, dakwaannya itu di Desa Muarapari. Tapi dibuktikan nanti. Tadi loh. kan kita hanya melihat Lokasinya dulu. bener nggak? Nah, kan gitu aja. Nah, jadi kan eksepsinya kan adanya pembakaran. Ya. Nah, kan seperti itu. Ya. Makanya tadi kan di sini kata penuntut umum ternyata ini bukan dari punyanya Terdakwa. ya sudah selesai. Udah kan selesai. Ya. Terus yang Nah, ini klaim-klaiman kalau dakwaan itu kan Muarapari. Muarapari itu klaim-klaimannya sini sampai sana. Kalau sana tadi jelas itu Karenggan. Sebagaimana dengan gugatan eksepsi atas nama Prianto bin Samsuri hari ini tanggal 12 Desember tahun 2025 ini kami sudah di depan pengadilan ini bersama Pak John Kennedy, ada dari anak itu, dari rekan-rekan wartawan, dari keluarga Pak Prianto, bahwa kami akan mendampingi untuk melakukan pengecekan TKP, di mana bahwa atas hasil persidangan kemarin bahwa Pak Prianto ini dilaporkan oleh sebuah tambang batubara atau sebuah investasi PT NPR yang beroperasi di wilayah Desa Karenggan, Kecamatan Lahe, Kabupaten Barito Utara, bahwa beliau sebelumnya telah melakukan pembakaran lahan dan pengerusakan hutan. Nah, menurut tuduhan dari yang dilaporkan PT NPR, sedangkan menurut Pak Benyamin SH selaku pengacara beliau bahwa ya beliau sudah melaksanakan sesuai dengan aturan karena membakar hanya di bawah 2 hektar. Nah, jadi sekarang kita menunggu Pak Prianto nanti setelah disetujui dari pengadilan negeri ini bersama hakim dan jaksa, kita akan menjemput Pak Prianto dari lapas kelas 2B. Lapas di Muarapari. Ya. Jumlah mobil ada 10 mobil, baik dari kejaksaan, pengadilan, dari pengawalan dari Kapolres, dari saksi pemilik lahan juga. Ini udah sampai di pos Simpang Lempanang, melewati jalan Pitibek tadi di kilometer 23 masuk melintas melewati jalan PT NBL dan ini sudah sampai di kilometer 90. Ini masuk ke simpang tambang PT NPR. Nah, ini tim ini sedang istirahat dulu. Sudah di dekat perbatasan. Sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan. Nanti pengecekan di TKP di mana Pak Prianto didakwa sebagai pembakar hutan. Keterangan daripada PH Pak Prianto ada kemarin diduga PT NPR ini belum mendapatkan izin IPPKH, tapi ini ada pelang bahwa di sini ada area izin pinjam pakai kawasan hutan IPPKH-nya. Nah, ini pelangnya setelah tadi melewati batas antara Kalteng dan Kaltim. Ini sudah sampai di TKP. Terus yang kanannya siapa? Yang kanan. Pak Heri. Terus apa lagi? Jadi bekas pembakarannya itu yang ya kelihatan pohon yang merangkas tidak ada daunnya ini. Nah, yang sebelah sana kan masih daun. Nah, ini kan ini ya sebutir ini. Jadi saya kan tidak ada 2 hektar. 1 hektar nggak nyampe. Ada suratnya. Kemudian dari dakwaan penuntut umum kami tanyakan apakah yang ini juga yang didakwakannya kan ada 2 hektar kan, lebih daripada 2 hektar kan? Ya. 26 kalau di dakwaan. 26. Apakah yang ini atau yang lain?
lokasinya. Yang ditakwakan ya? Iya. Indonesia kan ini ya. Gimana? Kalau ini kemarin saya ngambil titik koordinat di sini dengan di sana. Di sana ada beberapa pondok, 5 pondok di atas. Kita naik ke atas tadi, ada yang di atas bukit itu sana. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa yang berdekatan dengan sana. Di sini kami ambil juga. Jadi ini semua masuk di kawasan hutan produksi terbatas di PPKH NPR. Jadi ini semua masuk di kawasan hutan, kemudian masuk di dalam PPKH NPR. Kita fokusnya yang dibakar. Yang dibakar, yang Ini diakui. diakui yang dibakar. Ah. Yang diakui dibakar beberapa hektar maksudnya gitu kan? Maksud mereka ini? Ini dari pihak ini, kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa yang dibakar itu sebelah sana. Ya. Kalau hanya sebelah sana, tidak lebih dari 2 hektar Pak ya? Iya Pak, ini pun beda-beda Pak. Ini Prianto, satu bukit ini. Iya. Terus Yang dibakar aja Pak. Pak Digoi ini yang kiri, Pak Digoi beda lagi. Ini artinya kalau Pak Pri aja yang bukit ini aja Pak. Udah gitu aja. Ya, oke. Udah, Kita sampai 2 hektar gitu aja Ya. lah. Nah, kan itu di eksepsi. Ya, Kita hanya itu saja. Di dalam dakwaan penuntut umum disampaikan 26 hektar. 260. 260. Nah, sekarang ditanyakan. Kan kita kan saat ini kan perkaranya pidana. Ya. Nah, jadi kami tanyakan ke penuntut umum, apakah hanya ini saja, kan apakah atau yang lain juga yang dibakar? Itu saja. Bagaimana penuntut umum? Ada tempat lain. Tempat lain mana? Makanya Yang kita dibakar tunjuk. Prianto. Dibakar Prianto atau bukan? Kan gitu. Makanya nanti kan kita Ya. cek dulu apakah itu termasuk tanahnya Prianto atau enggak. Ayo. Kalau tanahnya Prianto bisa 1.800 sampai sono. Makanya kan kita fokus nggak yang tahu. dibakar. Fokus Yang dibakar aja. kan kata penuntut umum di sana juga dibakar. Ini Kita kan nggak tahu Pak nih. Yang membuktikan kan penuntut umum. Sugianor dari Hakim Ketua dan anggota ini sedang menanyakan dari JPU, dari Jaksa Penuntut Umum, karena menurut PH dan Pak Prianto Semsuri ini yang dibakar punya Pak Prianto ini hanya sekitar setengah hektar. Nah itu di bukit itu tuh kelihatan kayu-kayu yang ranggas. Nah, namun dipertanyakan apakah ada yang lain atau enggak ada. Yang agak besar itu. Yang agak besar itu yang di depan itu. Oh, yang ada terasnya itu. Yang itu yang lain masyarakat lain. Biar mereka nunjukkan dulu Ya. dakwaannya kan. Ini kan pembuktian adalah penuntut umum. Silakan penuntut umum. Berapa meternya? Tuh, atas nih. Makanya. Ya. Balik sana. Balik. Nah ini menurut Pak Jaksa Penuntut Umum masih ada titik lagi yang lain di sana. Sementara di dalam tuntutannya kemarin itu ada 260 hektar atau kalau tidak salah. Menurut pengakuan dari JPU Jaksa Penuntut Umum ada beberapa titik masih TKP yang terbakar. Nah ini kita balik lagi, kita mencari tempat di mana ada titik yang dimaksud oleh JPU lagi. Ini diklaim Muara Pari, bisa Muara Pari. Jadi ada ini sampai sana diklaim Muara Pari. Sementara kita Sarenda. Jadi kan namanya itu Muara Pari, kalau Muara Pari di sini kita tapi kan pernah diklaim Muara Pari kan Pak? Iya, di sana dia batas dengan Pari. Kalau masalah batas desa itu Ayo gimana? nggak ada hubungannya dengan kawasan hutan. Batas desa. Iya, iya Pak. Jadi ada kasus orang Pari karena ini indikatif. Indikatif itu belum definitif, belum ditetapkan. Ya. Jadi semua desa bisa mengklaim. Jadi ada beberapa kasus, misalnya NPR di Muara Pari, di desa Papar Pujung yang bukan kecamatan pun bisa mengklaim, itu diakomodir sendiri oleh perusahaan-perusahaan. Jadi untuk desa itu Cukup Pak? ya. Cukup ya?
Kalau Muara Pari itu ngeklaim di sini. Ini juga Karendan di sini nih, klaim-klaiman. Tapi kalau Prianto tadi, ini di sana itu Karendan. Enggak, intinya segini aja sebetulnya. Kita ini hanya Bukan yang lihat dakwaannya itu di Desa Muara Pari. Kita dibuktikan nanti. Ini loh. kan kita hanya melihat lokasinya dulu, bener nggak? Nah, gitu aja. Nah, jadi kan eksepsinya kan adanya pembakaran. Ya. Nah, kan seperti itu. Ya. Makanya tadi kan di sini kata penuntut umum ternyata ini bukan dari punyanya Terdakwa. Ya sudah, selesai. Udah kan selesai? Ya. Terus yang Nah, ini klaim-klaiman kalau dakwaan itu kan Muara Pari. Muara Pari itu klaim-klaimannya sini sampai sana. Kalau sana tadi jelas itu Karendan, Nanti bukan itu Muara Pari. nanti saksi yang menentukan. Kalau saya ataunya bagian ini juga nanti kan di desanya nanti yang nyatakan ini. Belum, nanti saya akan mempermasalahkan penetapan kawasan hutan adalah di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Apakah itu bisa nyaplok Kalimantan Tengah? Itu berdasarkan ini kita belum pembuktian ya, belum pembuktian ya. Ini belum pembuktian, sabar, tenang. Nah, ini kita hanya itu nanti. Oke ya, sudah selesai. Sudah cukup. Oke, sudah selesai. Enggak, kan, kami kan eksepsi kami itu Iya. membakar hutan itu tidak sampai 2 hektar untuk membuka lahan bercocok tanam. Kita ingin menunjukkan ini ada sawitnya, ada karetnya, ada sambal-sambalnya. Sebenarnya di sana tadi ada. Ini masih ada nggak sawitnya? Punyanya Pak? Iya, ada juga punya Pak Satu ini banyak nih. Pak Satannya ada nggak ini? Enggak ada dia. Sawitnya mana? Banyak Di mana? Sebelah mana? Sana, Pak. Itu di seberang. Nah, itu sudah Ini dari sana. Ya. Tapi maksudnya membuka hutan itu ya memang untuk berkebun. Oke, jadi Yang diperbolehkan yaitu sawit. Sawit nggak boleh. Karet. jadi oke ya, sudah selesai ya untuk kita pemeriksaan tempat. Maka acara selanjutnya seperti kami jadwalkan hari Selasa untuk putusan sah. Nah, keputusan nanti dijadwalkan hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 untuk putusan ya. Oke, masuk. Sudah selesai? Sudah, kita balik. Bubar ya? Bubar. Udah, masing-masing. Jadi nanti Karena pembuktian nanti. saya mungkin masih pengen di sini yang mulia. Oh, silakan. Menikmati ini. Monggo. Silakan lah nanti. Ya, oke. Dan penasihat hukum datang ke sini. Tadi ditutup oleh Pak Sugianor selaku pimpinan Pak Jaksa juga. pengadilan dan menurut dari keterangan saksi dan Pak Prianto tadi di sini bukan lahan milik Pak Prianto yang ditunjukkan ini. Nah, jadi ini sudah Jangan ikut saya. ditutup dan kita akan meminta wawancara dari Kita makan dulu. catering dipesan 30. dari PH-nya Pak Prianto. Mohon izin Pak, PH dari Pak Prianto. Tadi atas keterangan-keterangan yang didapatkan dari hasil pengecekan lapangan, tadi bisa diterangkan kembali Pak? Dakwaannya itu kan membuka hutan, menduduki hutan di Desa Muara Pari. Bisa kita tunjukkan Prianto buka gubuknya di Karendan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menguasai atau menduduki. Bukan menduduki tapi membuka lahan hutan. Hutan memang milik negara, kita buka untuk pertanian, untuk perkebunan. Ditanami karet dan pohon-pohonan. Juga ada 1-2 sawit lah. Kan memang boleh nanam karet gitu, di sana. Terus juga luasan. Pak Prianto cuma 1 bukit, itu 1/2 hektar aja nggak ada. Padahal undang-undang negara, peraturan negara boleh membakar hutan maksimal 2 hektar. Nah, yang kirinya tadi ada Pak Jokowi, terus kanannya punyanya siapa, yang bukit-bukit ternyata hanya bukit aja 1/2 hektar aja nggak ada itu. Nah, kalau dia tuduh membakar dari sono tadi ke sini, lalu sudah ditambang begini gimana Cak? Buktinya dibakar? Kan nggak ada. Kami buktikan bahwa ini barang bukti kalau toh dibakar juga nggak ada. Dan saya meyakini memang tidak ada pembakaran. Pembakaran hanya untuk buka ladang sana dan ladang sini. Untuk sebagai bentuk penguasaan masing-masing orang. Yang katanya 1.800 itu sebenarnya orang-orang ada yang 2 hektar, ada yang 5 hektar, ada yang tapi membakar hutannya itu rata-rata itu nggak sampai 2 hektar. Kita ingin menunjukkan itu. Terus juga kemudian istilahnya Desa Muara Pari ternyata di sana. Ya. Jadi ini lokasi di desa, terus juga kawasan hutan berarti memang boleh dibuka gitu kan. Dan
mereka membuka hutan ini jauh sebelum adanya PT NPR ke sini. Dapat IPPKH ngakunya baru tahun 2023. Teman-teman 2019 sudah buka. Pak John malah 2010. Jadi kan ini warga lokal yang sebenarnya buka lahan dan hanya klaim pada posisi penguasaan yang dulu memang milik kakek neneknya, diteruskan gitu loh. Dan kita nuntut hanya tali asih, bukan untuk dibeli tanahnya. Tanahnya memang milik negara, hutan kok gitu loh. Yang dulu ladang berpindah kakek nenek moyang teman-teman yang ada di sini gitu. Itu aja clear. Saya yakin ini bahwa akan semakin meringankan dan mudah-mudahan malah yakin membebaskan Pak Prianto. Izin Pak sebentar, itu dipertanyakan lagi masalah diduga kemarin kan IPPKH-nya izinnya belum ada ini Pak resmi. Jadi Ya. kenapa itu dari pihak pertambangan kok bisa melakukan yang Ya, IPPKH-nya itu kan ada katanya sejak tahun 2023. Tapi IPPKH atas hutan yang mana? Terus juga RKAB, kan gitu. Kalau RKAB belum ada ya nggak boleh ngeruk-ngeruk ini kan panjang. IUP. Kan setelah itu kan ada IPPKH ada IUP lagi. Kan urutannya WIUP, wilayah, terus IUP, terus kemudian kalau ada hutan ya IPPKH, terus kemudian baru IUP. Habis IUP masih ada lagi satu RKAB. Gitu loh. Jadi ini masih sekitar yang belum tuntas sebenarnya gitu. Jadi rasanya kalau NPR mengklaim ini lahannya dia, lahannya siapa? Lahannya negara. Hutan kok. Dia hanya pinjam pakai. Gitu loh, pinjam pakai untuk nambang. Lu kalau warga ada yang tanam tumbuh ya harus diberikan tali asih lah. Gitu. Itu aja klaimnya. Sementara Pak, sementara tadi apa yang disampaikan bahwa ya patut diduga lah bahwa ini PT NPR belum mengantongi perizinan penuh. Nah, setelah ini seumpamanya ini kan pidananya Pak, apakah terkait dengan dugaan yang perizinannya belum sempurna itu akan digugat Pak? Atau ya akan bagaimana? kita tindak lanjuti, kita dalami betul gitu. Kalau tahun depan misalnya sudah ada RKB, kita minta dicabut juga gitu misalnya. Gitu kan. Ini kan pembelaan saya terhadap Pak Prianto. Supaya ini clear dulu, clear and clean. Kan tambang-tambang katanya harus clear and clean. Dengan warga lokal juga harus melakukan negosiasi dan musyawarah gitu loh. Jadi ini yang saya tidak menentang pada posisi negara memberikan kepada misalnya dulu PT Wiki untuk hutannya. Sekarang yang ada di dalamnya diberikan kuasa tambang kepada NPR. Ini kan tukang cangkul sebenarnya gitu loh, kuasa tambang gitu loh. Tapi terhadap tanam tumbuh milik warga masyarakat, lahannya ini selain oleh warga dibuka hutan, tapi sebenarnya lahan ini miliknya PT Wiki. Sebenarnya yang paling sempurna, paling pas kalau mempermasalahkan ya PT Wiki. Karena PT Wiki habis nebang, nanam lagi kan itu. Nyatanya PT Wiki juga komplain diterbitkan IPPKH atas tambang. Gitu, di DPR. Gitu loh. Jadi ini masih banyak urusan yang harus kita selesaikan di sini. Dan fokusnya saya harus menyelesaikan Pak Pri sebagai terdakwa dulu. Disidangkan sampai selesai dulu. Mudah-mudahan diputus bebas. Gitu. Karena kita lihat tadi seperti apa lahan-lahan yang ada. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya.